Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Atang Mulyadi, mahasiswa PJJ PAI UIN Seber Syekh Nurjati Cirebon, kelas A33. Pada kali ini tentang MK Filsafat Pendidikan Islam akan menerangkan mengenai pendidikan Islam dan teori rekonstruksionisme. Dimulai dari pengertian rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme adalah filsafat sosial yang menuntut diperlukan suatu teori kritis yang substantif mengenai masyarakat yang dikembangkan ke taraf metateoritis dalam kaitannya upaya refleksi diri terhadap teori dan metode. Rekonstruksionisme berdasarkan pada dua premis mayor. Yang pertama, masyarakat membutuhkan rekonstruksi yang konstan dan perubahan. Yang kedua, perubahan sosial juga adalah rekonstruksi pendidikan dan menggunakan pendidikan sebagai wahana rekonstruksi masyarakat. Rekonstruksionisme memandang pendidikan adalah upaya rekonstruksi masyarakat secara terus-menerus, bukan untuk merevolusi secara radikal atau suatu masyarakat, dan terjadi upaya destruksi terhadap tatanan sosial yang sudah mapan di masyarakat tersebut. B. Pokok-pokok pemikiran pendidikan rekonstruksionisme. Di sini poin-poinnya yang pertama adalah dunia sedang dilanda krisis kemanusiaan jika praktek-praktek pendidikan yang ada tidak segera direkonstruksi, maka peradaban dunia yang ada akan mengalami kehancuran. Kedua, perlunya sebuah tatanan sosial semesta, maksudnya untuk mengatasi persoalan-persoalan global tersebut. Yang ketiga, pendidikan formal adalah agen utama dalam upaya rekonstruksi tatanan sosial. Yang keempat, metode pengajaran harus didasarkan pada prinsip-prinsip demokratis yang bertumpu pada kecerdasan asali, jumlah mayoritas untuk merenungkan dan menawarkan solusi yang valid bagi persoalan-persoalan umat manusia. Yang kelima, pendidikan formal adalah bagian tak terpisahkan dari solusi sosial dalam krisis dunia global dan terlibat aktif dalam mengajarkan perubahan sosial. Kemudian bagian C ini membahas mengenai tujuan, metode, dan kurikulum pendidikan rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme menekankan pada kebutuhan akan perubahan. Ini adalah cita-cita dan tujuan utopis yang dihubungkan dengan kebudayaan dunia peradaban. Baginya, tujuan spesifik dari proses pendidikan adalah untuk mengakomodir perubahan sosial dan aksi sosial. Tujuan pendidikan ini adalah sejenis perkembangan evolusioner dalam paradigma Hegelianisme yang dihubungkan dengan pragmatisme Dewey. Kemudian dalam hal metode, rekonstruksionisme ini ingin merubah metode pendidikan tradisional yang memiliki kecenderungan mengikat diri pada status quo dan menolak untuk perubahan. Kemudian dalam metode pengajaran, para guru mengaktifkan para siswa dalam proses belajar kelompok, di mana para peserta didik melakukan pendeteksian suatu masalah dan kemudian diajarkan bagaimana cara memecahkan permasalahan tersebut. Adapun mengenai kurikulum, yaitu rekonstruksionisme ini mengorganisir kurikulum yang boleh Bremont disebut the well atau roda kurikulum, di mana inti core tujuan pendidikan versi rekonstruksionisme ini menjadi inti dari kurikulum roda, di mana roda tersebut dan menjadi tema sentral pendidikan. Baik, setelah tadi kita membahas mengenai pengertian dan juga pokok pemikiran-pemikiran pendidikan tentang rekonstruksionisme, sekarang kita akan melihat bagaimana rekonstruksionisme ini dan juga pendidikan Islam.
rekonstruksianisme dan pendidikan Islam. Hal ini menyoal pendidikan Islam, maka kita akan menjumpai konsep pendidikan dengan kekhasan tersendiri, di mana tren pendidikan, yaitu tarbiyah, terikat pada tatanan nilai, value-laden, dan doktrin teologis agama Islam. Islam yang hadir sebagai sumber inspirasi perubahan secara sosial dan kultur jahiliyah di Mekah ketika itu membuktikan bahwa doktrin teologis Islam mengandung aspek nilai dan upaya rekonstruksi sosial yang bertujuan menciptakan tatanan sosial dan budaya yang sama sekali baru yang berlandaskan nilai-nilai tauhid. Berangkat dari fakta demikian, maka upaya rekonstruksi sosial merupakan suatu yang tidak dapat ditawar-tawar dalam konsep pendidikan Islam. Upaya rekonstruksi sosial adalah suatu yang inheren dalam pendidikan Islam, sebagaimana inherennya konsep ma'ruf nahi munkar dalam doktrin Islam. Maka ini sangat penting sekali. Menurut Nuaim Muhajir, setidaknya ada 3 hal yang perlu menjadi dasar konstruksi bangunan filsafat pendidikan Islam di masa depan. Pertama, pendidikan Islam perlu menjadi pemeran aktif dalam menciptakan arah perubahan sosial yang lebih ideal. Kedua, subjek didik dan satuan sosial adalah sentral mengubah, bukan sekedar komponen mekanistik perubahan. Dan ketiga, pola pikir dekonstruksi perlu mewarnai filosof pendidikan Islam. Paradigma rekonstruksi sosial sangat melekat dalam konsep pendidikan Islam, karena outcome-nya adalah orang-orang yang tercerahkan secara intelektual dan memiliki sense of critic, serta kesadaran sosial, atau yang disebut oleh Ali Shariati ideologi evolusi Iran sebagai Ron Sanfikir. Jadi dalam praktiknya sesungguhnya pendidikan Islam memiliki potensi yang sangat kuat dalam upaya melakukan rekonstruksi sosial, tetapi pada saat kontribusi pendidikan Islam di Indonesia terhadap upaya rekonstruksi sosial masih dianggap jauh, ya, bagaikan panggang dari api.